Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan manajemen data penerima manfaat. Sebelumnya kita harus ketahui dulu nih, apa sih itu penerima manfaat? Penerima manfaat adalah setiap pihak yang menerima manfaat dari aktivitas dompet duafa, baik berupa dana, pengetahuan, sarana dan prasarana, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam periode anggaran. Penerima manfaat dompet duafa diprioritaskan sesuai karakter asnaf zakat ya. Dompet duafa melakukan aktivitas pemanfaatan dana ziswaf atau yang biasa kita sebut sebagai program. Nah, bidang-bidangnya seperti program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun dakwah dan budaya. Kemudian, dompet duafa mendistribusikan manfaat atau memberikan intervensi kepada penerima manfaat, bisa berupa individu maupun komunitas. Intervensinya sendiri atau manfaatnya terbagi menjadi 4, bisa berupa layanan, pengembangan, pemberdayaan, ataupun pembelaan. Sekarang sudah kenal ya apa itu penerima manfaat dan manfaat itu sendiri. Pada sistem benefis, untuk melakukan pengelolaan data penerima manfaat terdapat 2 tahap input. Yang pertama, meregistrasikan identitas diri penerima manfaat. Nah, proses ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Untuk penerima manfaat individu diidentifikasikan berdasarkan kesamaan nomor NIK atau KK. Bagi penerima manfaat komunitas diidentifikasikan berdasarkan nama komunitasnya. Kemudian, tahapan yang kedua adalah menghubungkan atau menambahkan penerima manfaat kepada manfaat yang diterima. Karena pembahasannya agak panjang, kita akan bagi menjadi 2 video. Di video ini akan lebih fokus bagaimana cara untuk meregistrasikan penerima manfaat individu maupun komunitas. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana cara untuk melakukan transaksi tambah manfaat. Sekarang kita langsung menuju sistem benefisnya ya. Pada bagian sebelah kiri, kalian dapat mengklik penerima manfaat untuk dapat mengakses modul penerima manfaat. Setelah itu, kalian akan masuk pada halaman daftar penerima manfaat. Pada halaman ini, kalian dapat melihat daftar penerima manfaat yang sudah terdaftar dalam sistem. Pada kolom manfaat tersalur, kalian bisa melihat berapa kali penerima manfaat tersebut sudah mendapatkan manfaat dari dompet duafa. Pada kolom sebelah kanan, terdapat kolom action yang di dalamnya terdapat icon-icon. Icon mata digunakan untuk melihat detail informasi penerima manfaat. Icon pen digunakan untuk mengedit atau merubah data penerima manfaat. Kemudian icon titik 3. Pada icon ini, kalian dapat melakukan transaksi tambah manfaat atau untuk delete atau menghapus data penerima manfaat. Kemudian, pada bagian atas ada menu registrasi penerima manfaat. Setelah itu, kalian pilih jenis penerima manfaat yang ingin kalian input. Untuk perorangan, kalian bisa pilih jenis individu, sedangkan untuk sekolah, masjid, desa, kelompok posyandu, forum, rumah sakit, dan lain-lain yang basisnya adalah komunitas, kalian dapat memilih jenis komunitas. Kita akan membahas penerima manfaat individu terlebih dahulu ya. Pada kolom isian penerima manfaat individu, data yang wajib kalian isi adalah yang terdapat tanda bintang setelah nama kolom. seperti pada nama lengkap, NIK, nomor KK, dan lain-lain.
Untuk upload foto, kalian bisa klik, kemudian cari lokasi penyimpanan fotonya di mana, kemudian klik fotonya. Setelah itu open. Untuk alamat identitas, pastikan kalian mengisi sesuai dengan data yang ada di KTP atau SIM ya. Bagi penerima manfaat yang alamatnya di luar Indonesia, teman-teman bisa isikan alamat lengkapnya pada kolom alamat identitas. Kemudian isikan alamat domisili. Jika sudah sama dengan yang tertera di KTP, kalian bisa centang ya. Untuk mengisikan pekerjaan penerima manfaat dan kepemilikan asuransi, terlebih dahulu kalian harus menyimpan data. Setelah data berhasil Namun disimpan, jika berbeda, kalian bisa isikan di kolom alamat domisili. Kemudian scroll ke bawah ke bagian pekerjaan penerima manfaat. Teman-teman bisa klik button tambah. Kemudian isikan pekerjaan, penghasilan per bulan, dan tanggal update. Bisa per hari ini atau kapan data tersebut diambil. Untuk kepemilikan asuransi, bisa masukkan nama asuransinya, nomor asuransi, kemudian jenis asuransinya, misalkan kesehatan atau asuransi ketenaga kerjaan. Kemudian masukkan informasi masa berlaku mulai dan selesai dari asuransi tersebut. Kalian dapat menginputkan lebih dari satu pekerjaan dan kepemilikan asuransi. Setelah itu, klik simpan. Jika sudah muncul pada list daftar penerima manfaat, itu artinya penerima manfaat kalian sudah terdaftar dan kalian bisa mengecek informasinya dengan klik icon mata yang ada di kolom action. Selanjutnya, kita akan membahas registrasi penerima manfaat komunitas. Tulisan nama komunitas haruslah yang lengkap ya, tidak ada penyingkatan. Untuk status komunitas bisa diisi dengan berbadan hukum atau non-badan hukum. Jika komunitas tersebut berbadan hukum, maka kalian wajib mengisi jenis identitas hukumnya dan nomor identitas hukumnya. Jika status komunitas non-badan hukum, maka kalian bisa mengosongkan kolom jenis identitas dan nomor identitas hukumnya. Untuk nama ketua komunitas bisa diisi dengan pimpinan komunitas tersebut atau narahubung dari komunitas tersebut. Untuk upload foto, kalian bisa klik, kemudian cari lokasi penyimpanan fotonya di mana, kemudian klik fotonya. Setelah itu open.
Setelah itu, klik simpan. Nah, setelah kalian registrasi penerima manfaat dan kemudian datanya sudah tersimpan, maka selanjutnya adalah kalian melakukan transaksi tambah manfaat. Bagaimana cara transaksi tambah manfaatnya akan dibahas pada video selanjutnya ya. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya teman-teman.